Ini merupakan gambaran umum mengenai materi sejarah kebudayaan Islam yang akan dipelajari pada semester ganjil kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa sudah tahun ajaran baru lagi dan sudah kelas 12 sekarang. Untuk materi SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 12 semester ganjil ini, ada beberapa materi pembelajaran yang akan kita bahas, akan kita dalami dan pahami bersama. Apa saja materi-materinya? Kita lihat dulu kompetensi inti dari proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 3.1 Menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. 3.2 Menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. 3.3 Menganalisis biografi Wali Sanga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 3.4 Menganalisis peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. 3.5 Menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. 3.6 Menganalisis peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. 4.1 Membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. 4.2 Menyimpulkan keterkaitan sejarah kerajaan-kerajaan Islam dengan pembentukan sikap cinta tanah air dan bela negara di Indonesia. 4.3 Menyajikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Sanga dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. 4.4 Menilai peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. 4.5 Menilai peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air dan bela negara. 4.6 Menilai peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan dan implementasinya pada konteks kekinian di Indonesia. Jadi di semester ganjil kelas 12 sekarang ada 3 materi pokok yang insya Allah akan kita pelajari selama kurang lebih 5-6 bulan ke depan, selama 1 semester, yaitu pertama tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, kedua tentang Wali Songo, ketiga tentang kerajaan Islam di Nusantara. Tentang materi proses masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama tentang situasi dan kondisi masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam. Jadi gambarannya dulu waktu Islam belum masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu bagaimana. Kemudian yang kedua tentang jalur dan teori masuknya Islam ke Nusantara.
Nanti ada beberapa penjelasan terkait ini. Kemudian yang ketiga, tentang strategi para mubalik dan para pendakwah yang berjuang membuat Islam bisa masuk ke wilayah Nusantara. Yang keempat, tentang fase perkembangan Islam di Nusantara. Dan nanti kita juga akan bandingkan bagaimana kondisi Islam ketika baru pertama masuk ke wilayah Nusantara dengan kondisi di zaman sekarang. Terkait materi Wali Sanga atau yang biasa kita sebut Wali Songo, ada beberapa hal yang nanti kita akan pelajari bersama. Mulai dari biografi para Wali Songo, kemudian tentang strategi berdakwah para Wali Songo, kemudian peran mereka terhadap peradaban masyarakat di Nusantara, dan kisah teladan yang bisa dicontoh dari kisah perjuangan para Wali Songo dalam mendakwahkan Islam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era modern seperti sekarang. Selanjutnya terkait materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, nanti kita akan pelajari mengenai kisah sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada dan pernah jaya di bumi Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan beberapa wilayah lain yang ada di Indonesia. Kemudian yang kita pelajari juga adalah tentang peranan kerajaan-kerajaan tersebut terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Kita juga akan mencari tahu beberapa jejak peninggalan mereka, mulai dari bangunan, budaya, dan sebagainya. Dan tentunya kita juga akan bahas bersama mengenai teladan dan hikmah yang bisa diambil serta dicontoh dari kisah sejarah perjalanan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia, bahkan pernah jaya di Indonesia, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di masa sekarang, terlebih lagi untuk masa depan yang akan datang. Jadi itu tadi gambaran umum mengenai materi-materi yang akan kita pelajari kurang lebih 5-6 bulan ke depan selama semester ganjil di kelas 12 ini. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 seperti sekarang. Menjaga kesehatan bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting, harus tetap semangat untuk belajar. Saya rasa untuk kali ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah Angon, bocah